pembelajaran hari ini. Ada baiknya kita buka dulu dalam doa. Ada yang bersedia yang memimpin doa? Siapa? Ya, silakan Naomi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Saya memimpin doa dalam ajaran agama Kristen Protestan yang lain menyesuaikan. Kita berdoa. Kembali kami syukur kepada-Nya. Amin. Amin. Terima kasih Naomi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya ada yang ingat nggak kita pelajari sampai mana? Ya, kalau kita ambilkan berarti kita berbicara tentang dampak ya kan, dampak imperialisme di berbagai bidang. Kemarin ada bidang apa aja? Bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan. Nah, itu kan dampak, artinya berarti itu kita udah belajar, udah melihat bagaimana yang diakibatkan daripada adanya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Nah, sekarang dari dampak itu kita mau lihat bagaimana respon, ya, bagaimana respon masyarakat atau bangsa kita terhadap dampak-dampak tersebut, terhadap kedatangan imperialisme dan kolonialisme tersebut. Nah, yang mau kita spesifikkan kan ini ada di berbagai bidang, seperti dampak kemarin kita ada 5 bidang. Nah, sekarang kita mau lihat juga dari beberapa bidang. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan itu kepada bidang pendidikan dan juga bidang politik. Bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap bidang tersebut. Nah, kita akan lihat apa tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuannya ketika kita mempelajari bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme, bisa kita lihat bahwa setelah kita mengikuti pembelajaran PJBL ya, project based learning ya. Itu ada typo-nya ya kan, PJBL project based learning. Nanti di pembelajaran ini diharapkan kamu mampu membuat yang namanya infografis ya. Infografis terkait apa? Terkait menganalisis bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan dan kolonialisme dalam bidang politik. Yaitu kalau dalam bidang politik kita akan lihat dari berbagai bentuk organisasi yang terbentuk yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, tokoh-tokoh pada masa itu. Nah, kemudian kita akan membuat yang namanya infografis ya, terkait apa? Terkait imperialisme dan kolonialisme di bidang yang sama, yaitu di bidang pendidikan dan juga di bidang politik. Nah, kemudian setelah kalian selesai nanti membuat proyeknya, infografisnya, kalian akan mempresentasikan hasil daripada kerjaan kalian, ya kan? Nah, dari hasil diskusi kalian, infografisnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, apa-apa aja yang mau kita bahas? Tadi kan udah katakan bahwa kita mau bahas yang namanya bidang pendidikan dan bidang politik. Di bidang politik, secara umum kita bisa lihat ada organisasi apa aja. Ada Budi Utomo. Ada apa lagi kira-kira? Syarikat Islam, ya kan? Kemudian ada PNI, ada GAPI. Lima ini nanti mau kita lihat ya, kemudian ada di bidang pendidikan ada dan pertanyaannya sebelum kita bahas ke sini. Kira-kira menurut kalian sebelum kita bahas ke sini, bagaimana lah kira-kira respon bangsa Indonesia ya? Ada yang bisa nanti ya. Bagaimana respon bangsa Indonesia dalam memecahkan permasalahan yang diakibatkan oleh imperialisme dan kolonialisme? Ada nggak? Gimana caranya? Sebenarnya secara garis besar yang kita singgung tadi nih. Gimana caranya memecahkan permasalahan dari dampak yang diakibatkan penjajahan tersebut, imperialisme dan kolonialisme? Ada? Ada yang mau mencoba? Iya, Putri Zahra. Kalau dari pandangan dan pemahaman saya nih, respon bangsa Indonesia terhadap dampak-dampak yang dirasakan itu tentu saja mereka merasa bahwa hal tersebut tidak adil. Maka dari itu
karena bangsa kolonial Belanda sudah membuat politik aktif, salah satunya itu kan di bidang edukasi kan sudah ada pendidikan, maka berkembanglah ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Nah itulah yang menjadi dasar akhirnya ada beberapa kelompok atau beberapa tokoh yang akhirnya membentuk organisasi-organisasi seperti yang sudah dijelaskan itu. Nah mereka itu juga punya tujuan-tujuan utamanya itu, tujuannya tentu saja itu ada dalam bidang ekonomi, ada dalam bidang politik, dan terutama dalam bidang pendidikan. Jadi menurut saya respon bangsa Indonesia ketika ada didapatkan dampak dari adanya imperialisme dan kolonialisme tersebut adalah mereka membuat organisasi-organisasi yang pada akhirnya organisasi itu tersebut itulah akhirnya membangun rasa nasionalisme dalam bangsa pribumi pada saat itu, dan akhirnya kita dapat meraih kemerdekaan pada akhirnya. Oke, kasih dulu close itu. Nah, kalau kita lihat ya, apa manfaat kita mempelajari ini gitu ya? Manfaatnya adalah supaya kita bisa mengingat lagi bahwa apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, ya kan? Ini menghasilkan sebuah kemerdekaan yang bisa kita nikmati saat ini, ya kan? Bebas kita belajar, gitu kan? Bebas kita mengisi kemerdekaan dengan berbagai kreativitas lain, tidak harus memperjuangkan lagi bentuk kebebasan dari penindasan. Kita nggak merasakan itu lagi, tapi bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Nah itu bisa kita nikmati sekarang. Karena apa? Karena perjuangan. Nah, itulah kenapa kita harus mempelajari. Jadi ada motivasi untuk kita bagaimana mereka memperjuangkan. Berarti kita harus berjuang untuk mengisi dengan hal-hal yang positif. Oke? Nah di sini akan disampaikan ya beberapa, tapi misalnya sedikit. Nah artinya karena nanti yang lebih banyak menggali tentang informasi ini adalah kalian, ya kan? Jadi kita mau lihat. Yang pertama itu kita mau lihat bagaimana responnya dalam bidang politik. Tadi udah kita sebutkan, ada yang namanya Budi Utomo, ya kan? Dari namanya Budi Utomo, berarti pendirinya siapa? Ya kan? Ada Dr. Sutomo, ada siapa lagi? Ada Muhyiddin yang itu dia. Dan kemudian apa tujuan daripada pembentukannya? Apa tujuan pembentukan Budi Utomo? Yaitu mengusahakan kemajuan yang selaras bagi apa kemajuan yang selaras? Kalau kita lihat di sini fokus daripada organisasi Budi Utomo itu adalah pendidikan dan kesehatan kaum pribumi. Ya, jadi orang-orang pintar yang bisa itu mereka berikan beasiswa. Kemudian pelayanan kesehatan kepada masyarakat pribumi. Akhirnya mereka mendirikan organisasi itu. Nah, kemudian ada yang namanya Sarekat Islam. Sarekat Islam ini kalau ada nggak kira-kira yang tahu? Ini merupakan awalnya dari mana? SDI, Sarekat Dagang Islam. Nanti yang dimulai namanya Sarekat Dagang Islam, dimulai dari perkumpulan pedagang-pedagang Islam, ya kan? Pedagang-pedagang Islam itu menghadapi apa? Kan pemerintahan kolonial ada yang namanya VOC ya. Masih ingat VOC ya? VOC itu apa? Dagang Belanda, gitu ya kan? Akhirnya untuk menghadapi ikatan itu, para pedagang Islam pun buat persatuan gitu. Nah pada akhirnya persatuan daripada Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi yang namanya Sarekat Islam, ya kan? Jadi kalau kita lihat, dia tujuannya mengalami perubahan juga. Dia sudah mulai membicarakan, bukan hanya berbicara tentang ekonomi ya, dalam perdagangan aja di kumpulan tersebut, tapi sudah mengarah juga kepada pandangan terhadap kemerdekaan Indonesia. Berarti sudah mengarah kepada politik. Siapa pendirinya? Ada host, kemudian ada kemudian kita melihat itu lagiannya kalau kita bicara tentang respon bangsa Indonesia dari bidang politik. Nah sekarang kita mau lihat respon bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Ya. Sebelumnya, siapa yang masih ingat salah satu jenis pendidikan yang itu dibuat oleh bangsa Barat atau bangsa Eropa? Apa kita katakan pada masa pemerintahan Belanda? Sofia. Ingat nggak Sofia itu pendidikan apa? Pendidikan dokter, ya kan? Beberapa tokoh pendidik atau beberapa cendekia pribumi pada saat itu berpikir yang mana yang bisa menjadi fokus kebutuhan masyarakat pribumi. Maka mereka mendirikan sekolah, yaitu yang pertama itu muncullah seorang tokoh yang namanya Ki Hajar Dewantara. Dia mendirikan yang namanya Taman Siswa. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, mulai dari pergerakan ini respon bangsa Indonesia, seorang tokoh Ki Hajar Dewantara, ya kan,
dia mendirikan taman siswa untuk apa? Untuk menekankan prinsip atau menanamkan rasa nasionalisme kepada masyarakat pribumi melalui pendidikan. Kalau di pendidikan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda kan fokusnya tetap kepada pemerintahan kolonial Belanda ya, bagaimana penggunaan bahasa harus kepada bahasa Belanda, kan itu dia salah satunya sebelumnya kita pelajari ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara membuat yang namanya menanamkan dalam pendidikan taman siswa ini rasa nasionalisme, ya rasa nasionalisme. Kemudian juga menanamkan yang namanya kebebasan. Jadi ada nasionalisme, kemerdekaan dalam pelaksanaan pembelajaran di taman siswa. Jadi kalau kita lihat, dan ini juga respon Ki Hajar Dewantara untuk membentuk yang namanya perlawanan terhadap pemerintahan Belanda melalui politik dan melalui pendidikan. Nah, kira-kira itu poin yang akan saya sampaikan ya, yang akan saya sampaikan di sini. Ada pertanyaan sebelum misalkan sampaikan beberapa hal yang perlu didiskusikan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau bisa dipahami, ini kan udah ada kelompoknya nih ya, kelompok yang sebelumnya. Miss mau sampaikan beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Jadi nanti ada materi-materi yang perlu didiskusikan. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita mau buat yang namanya desain infografis ya. Jadi kelompok 1, 2, 3 desain infografisnya terkait materi respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik ya. Kemudian kelompok 4, 5, 6 itu respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan. Nah, infografis itu yang seperti apa? Kita mau lihat ya. Jadi kalau kita lihat, nampak nggak ya kira-kiranya LKPD-nya ya? Enggak ya? Terlalu kecil ya. Nanti ada juga petunjuknya di LKPD yang bagikan ya. Jadi bisa dilihat. Jadi untuk langkah-langkahnya kamu bisa menggunakan berbagai macam ya. Bisa menggunakan Canva gitu ya kan. Bisa menggunakan, mungkin kamu terbiasa desain infografisnya bisa menggunakan hal-hal yang model IT yang lain bisa. Tapi kalau misi sarankan itu lebih gampang, kita mengikutinya dari Canva. Jadi kita ada di situ langsung desainnya ada infografis gitu ya kan. Jadi nanti kita buat di situ, pilih gambar-gambar yang terkait dengan bidang yang kamu diskusikan dan informasi-informasi yang akan kamu cantumkan. Jadi bisa dilihat nanti proyeknya bisa disimpan dalam bentuk JPG ya, dan juga ada dua ya, misalnya ada dua, JPG dan juga PDF. Itu kan nanti tinggal download ya setelah selesai. Oke, nanti tinggal download setelah selesai langsung dibuat dalam bentuk JPG dan PDF ya. Itu dianya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait petunjuk atau hal yang mau dikerjakan dalam pembuatan desain infografisnya? Ada yang mau ditanyakan? Nanti udah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham berarti silakan, ini sudah duduk bersama kelompoknya ya. Silakan dihidupkan laptopnya, baru handphonenya untuk hotspot ya kan. Mulai kita diskusikan. Yuk, dibuat satu ini aja, satu meja yang bisa bergabung satu kelompok. Nah, ini sekalian bagi LKPD-nya ya. Di dalam LKPD nanti ada kesimpulan dari diskusinya ya. Oke, sebelumnya Sis mau kasih waktunya ya. Kita buat dulu perencanaannya ya. Waktunya itu masing-masing kelompok. Ini kita sekarang jam 8.49, 30 menit untuk pembuatan desainnya ya. 30 menit. Berarti kalau 30 menit kita mulai dari 8.40 berarti jam 9.10 ya. 9.10 sudah harus selesai ya. 9.10 sudah harus selesai. Kemudian dari pukul 9.10, nah kita kan 20 menit nih persentasenya.
sampai 9.30 udah harus selesai. Oke, sudah harus selesai, nanti sampai 9.30 itu udah presentasi. Baru nanti kita buat penutup dalam pembelajaran kita. Bisa ya, kita mulai dari sekarang diskusinya. Di akhir 9.10 kita akan akhiri diskusinya. Kemudian kita akan presentasikan. Boleh silakan didiskusikan. Kelompok berapa? Kelompok 5 ya, kelompok 5. Ini Canva juga ya penggunaannya ya? Oke. Nanti di RKPD kan ada kesimpulan. Koma cerdas dan berketerampilan. Oke, baik. Udah kirim semua ya. Nah, setelah selesai ya, sudah pada mengirim tugasnya, desain infografisnya. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan ya. Kelompok berapa? Kelompok, oke ya, kelompok Gioneta dan teman-teman. Ini materinya tentang organisasi pendidikan. Oke, berarti respon bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan ya. Kelompok berapa Gioneta, Sahel? Kelompok 4. Nanti yang untuk politik. Oke, kelompok istimewa dan teman-teman. Kelompok 2 ya. Ini dalam bidang politik ya. Untuk kelompok Gioneta, kelompok 4 ya. Baik teman-teman, terima kasih atas atensinya dan terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami dari kelompok 4, saya Rahel, Saya Gioneta. saya Gracia, saya Melvino. Di sini kami akan mempresentasikan tentang organisasi pendidikan. Itu terdiri dari 2, itu Taman Siswa dan juga YNS Kayu Tanam. Oke. Kami akan memulai dari yang pertama dulu. Organisasi pendidikan pada masa pergerakan. Nah, yang pertama itu adalah Taman Siswa. Jadi pendiri Taman Siswa ini adalah Raden Mas Suwardi atau lebih kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi Taman Siswa ini didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Nah, ini adalah Taman Siswa ini adalah bentuk kebudayaan serta pembangunan masyarakat. Setelah kita mengetahui tanggal dibentuknya, kita masuk kepada tujuannya yang akan dibacakan oleh Christine. Tujuan dari Taman Siswa adalah memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Oke, jadi tujuan dari didirikannya Taman Siswa ini adalah untuk adanya penyetaraan pendidikan antara kaum pribumi dengan kaum priai. Karena seperti yang kita ketahui pada masa pergerakan itu tidak ada yang namanya penyetaraan dalam pendidikan. Kita sangat kurang dalam bidang sumber daya manusia, dan oleh karena itu Ki Hajar Dewantara memiliki tekad untuk membangun yang namanya anak-anak Indonesia yang berdedikasi dan memiliki intelijen yang sama dengan kaum priai. Oleh karena itu adalah prinsip dasar atau patra triloka dari YNS, dari Taman Siswa ini. Nah, Ki Hajar Dewantara lebih dikenal itu dengan Raden Mas Suryadingrat tadi mengemukakan ada prinsip dasar atau patra triloka. Ada 3. Yang pertama itu Ingarsa Sutulada atau dalam bahasa Indonesia yang di depan memberi teladan, dan yang kedua Ingmadia Mangunkarsa atau di tengah memberi semangat. Yang ketiga Tuturi Handayani dari belakang mendukung. Yang ketiga prinsip ini menjadi satu ungkapan utuh Ingarsa Sutulada
Madia Bangun Karsa, dan Tuturi Handayani yang hingga saat ini masih tetap menjadi panduan dan pedoman bagi pendidikan di Indonesia saat ini. Jadi asas dari NSK6 ini adalah yang pertama itu berpikir dan rasional, yang kedua adalah keaktifan dan kegiatan, yang ketiga pendidikan masyarakat, yang keempat memperhatikan pembawaan anak, dan yang kelima tentang intelektualisme. Cukup sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari presentasi yang kami sampaikan? Baik, ada 3 pertanyaan dari Zevanya, Steven, dan Elita. Bagaimana sih kontribusi Taman Siswa terhadap perkembangan budaya dan sosial di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Zevanya. Di sini saya ingin bertanya, dari 2 organisasi yang telah kalian terangkan dan jelaskan, yang tadi ada Taman Siswa dan INS yang Kayu Tanam tadi, itu dari 2 organisasi itu organisasi mana yang memiliki impact atau pengaruh yang cukup besar dalam hal bidang pendidikan di Indonesia pada saat itu? Terima kasih. Terima kasih Steven. Dan pertanyaan yang terakhir kami berikan kesempatan kepada Elita. Oke, terima kasih kepada kelompok Rahel. Di sini saya ingin memberikan satu pertanyaan, yaitu kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah pendiri dari organisasi Taman Siswa. Jadi saya ingin bertanya, coba kalian jelaskan bagaimana itu pengaruh Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Terima kasih. Terlebih dahulu, tadi Zevanya bertanya bagaimana Taman Siswa ini dapat berkontribusi pada perkembangan budaya dan sosial di Indonesia. Nah, jadi Taman Siswa ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan budaya dan sosial Indonesia melalui pendekatan pendidikan seperti yang sudah kami jelaskan, yang mempromosikan nilai-nilai lokal, kearifan budaya, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial di komunitas. Nah, karena ini ada bidang-bidangnya kan, tadi yang sudah kami jelaskan, keterampilan, pertanian, karya seni dan manajemen. Nah, jadi dari pendidikan karya seni tadi yang ada teater, tarian dan lain-lain itu juga sudah bagian dari mempromosikan budaya kan. Nah, jadi ini membentuk siswa menjadi warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang identitas dan tanggung jawabnya mereka itu dalam konteks budaya dan keberadaan sosialnya di Indonesia. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kami tutup sampai di situ presentasinya. Terima kasih. Untuk kelompok 4, oh iya, udah langsung dikumpul ya sama PD-nya ya. Oke, sekarang kita mau dengarkan atau melihat dulu juga hasil daripada kelompok 2 ya. Di sini sebelum kami memulai presentasi kami mengenai organisasi dalam bidang politik, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Steven sebagai moderator. Saya Presiden Sekalian, selanjutnya terus mengangkat. Saya Doli, saya Dian sebagai anggota. Oke, nah jadi ya teman-teman sudah mengetahui anggota-anggota kelompok kami. Nah jadi sini marilah kita memulai respon bangsa Indonesia terutama dalam bidang politik dalam hal organisasi. Nah tentunya dalam organisasi politik ini bayangan kita pasti langsung mengingat mengenai pergerakan-pergerakan nasional. Nah pergerakan-pergerakan nasional ini memiliki banyak organisasi yang cukup terlibat. Nah biasanya yang pada 1908 itu pergerakan nasional ini sering dikatakan atau disebut sebagai Angkatan Perintis. Nah bisa kita teman-teman lihat judul kami itu ada organisasi Budi Utomo, Indis Partij, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia. Nah jadi di sini kita akan memulai pada Budi Utomo sebagai organisasi perintis yang menginspirasi bagi pertumbuhan organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, di sini akan saya memulai untuk pertama kalinya. Jadi bisa teman-teman lihat di layar Budi Utomo. Bisa lihat pendiri Budi Utomo itu Sutomo, tetapi perintis atau memberikan gagasan idenya itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusudo. Nah, Budi Utomo itu adalah organisasi politik yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang sekaligus menjadi perintis pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Tujuan Budi Utomo ini sendiri adalah menjamin kehidupan bangsa yang terhormat, sekaligus mengarahkan organisasi-organisasi sebagai organisasi yang fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan pengajaran. Ini sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Miss Lena tadi.
Budi Utomo ini merupakan organisasi yang menjadi awal munculnya organisasi Indonesia yang bakal nanti memunculkan organisasi seperti yang Ondisce Partij, Taman Siswa, lalu ada lagi Kayu Tanam, lalu ada Perhimpunan Indonesia, ada PKI dan sebagainya. Intinya dia di sini sebagai perintis organisasi di Indonesia. Partij adalah organisasi politik pertama yang ada di Hindia Belanda dan didirikan di Bandung pada tahun 1912, tepatnya pada tanggal 25 Desember. Yang didirikan oleh 3 serangkai. Yang pertama itu Suwardiningrat, yang kedua Dekker, dan yang ketiga Dr. Cipto Mangunkusumo. Lanjut lagi, kita ke pertanyaan terakhir yang akan dijelaskan oleh anggota saya. Silakan. Untuk pertanyaan siswi Floren tadi pengaruhnya pada saat ini. Nah, tadi kan sudah kami jelaskan bahwa organisasi Budi Utomo ini berakhir pada tahun 1935. Nah, setelah perhimpunan ini melebar ke dalam Partai Indonesia atau yang disebut dengan Perindra yang dibawa pimpinan Suitomo. Nah, tetapi organisasi ini tetap berpengaruh sebagai perintis organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa tanpa Budi Utomo tidak akan ada organisasi yang muncul di pergerakan nasional. Apakah siswi Florence sudah dapat menerima? Oke, baik, terima kasih atas Floren atas pertanyaannya dan juga Putri-Siaraan. Jadi segitu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan dan juga presentasi. Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Kelompok 2. Oke. Nah, di sini ada 2 kelompok sudah ya menyajikan hasil dari proyek kelompoknya. Kalau yang saya lihat dari 2 kelompok yang sudah tampil, ini sudah memenuhi tujuan pembelajaran kita, gitu ya. Jadi bisa kita lihat materinya, kemudian urutan daripada organisasi, kemudian setiap organisasi penjelasan tujuannya, tokohnya terdapat di dalam, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan yang meresponi dari kelompok lain itu mengambil dalam konteks kekinian. Nah, kalau yang sekarang apakah masih ada gambarnya, bagaimana perwujudannya, dan itu tadi ada pertanyaannya seperti itu ya. Jadi memang kalau saya lihat bahwa ternyata proyek yang kamu kerjakan ini menarik ya, kreativitasnya ada, itu yang saya lihat dari 2 kelompok. Nanti di pertemuan kita berikutnya kita mau lihat lagi ya bagaimana kreativitas kelompok-kelompok yang lain. Ini kan masih kelompok 2 dan kelompok 4 ya yang kita lihat. Oke, kita beri dulu applause untuk semua kelompok. Nah, kita masih 2 nih, peserta PD kelompok-kelompok yang belum tampil kumpul sekarang. Nanti kita mau lihat bagaimana simpulannya nanti sebelum tampil juga nanti di pertemuan berikutnya ya. PD. Ada 1 kelompok lagi? Oke. Baik. Terima kasih. Oke, berikutnya misalkan kirim ke classroom ya. Ada soal uji kompetensi untuk melihat sejauh mana pemahaman kita ya. Ini kirim dari classroom uji kompetensinya. Terkait ada 5 pertanyaan ya. Jadi lihat nanti bisa dikerjakan di classroomnya ya, nanti kirim. Oke, kemudian sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, baik, kita minta Steven untuk memberikan kesimpulannya. Oke, baik, terima kasih Miss atas kesempatannya. Jadi kesimpulan yang dapat saya dan kita dapatkan dari pembelajaran pada hari ini, kita bisa melihat bahwa respon bangsa Indonesia itu ternyata masyarakat Indonesia itu cukup aktif dan memiliki respon yang
memiliki respon yang cukup luar biasa dalam hal untuk mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Itu dapat kita lihat melalui bergabungnya dan terbentuknya beberapa organisasi-organisasi seperti adanya Taman Siswa, adanya Kayu Tanam, itu berguna dalam hal bidang pendidikan dan memajukan pendidikan Indonesia. Ada juga mengenai organisasi seperti Budi Utomo, ada English Parties dan Masyarakat Islam dan sebagainya. Di situ juga kita bisa melihat bahwa respon bangsa Indonesia itu dapat terlihat dari organisasi tersebut. Bangsa Indonesia itu tidak ingin bangsa Belanda atau penjajah kolonial itu ingin terus ada di negeri tercinta kita ini, sehingga mereka itu membuat suatu aksi seperti membentuknya suatu organisasi, lalu bergabung dengan suatu organisasi dan memajukan pendidikan Indonesia. Jadi segitu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih berikan aktifnya bagaimana pendahulu kita ya kan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Satu orang lagi yuk, kalau bisa siswi, apa refleksi yang bisa kalian bagikan dalam pembelajaran kita di respon ini? Refleksinya tadi kan Stephen udah beri kesimpulannya ya dalam pembelajaran. Nah, satu orang lagi kalau bisa permintaan ini siswi lah. Tadi kan siswa mewakili adalah Stephen. Refleksi, memberikan refleksi dalam arti apa? Oke, Rahel, silakan. Baik, jadi dari presentasi yang udah kelompok 2 dan kelompok 4 tadi paparkan, dari presentasi itu dan dari PPT yang sudah dijelaskan, kita semua dapat mengambil refleksi bahwa dari pendahulu-pendahulu kita itu sudah berjuang begitu kerasnya, dan tapi karena mereka itu sudah seseorang yang intelektual, yaitu yang sudah memiliki pendidikan yang termasuk tinggi, yaitu karena mereka sudah berkuliah sampai ke luar negeri, bahkan mereka itu memiliki keinginan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur-jalur mendirikan organisasi politik, mendirikan organisasi pendidikan yang tentu saja bisa memerdekakan Indonesia, mengeluarkan anak-anak Indonesia dari kebodohan dan kemiskinan. Karena itu menurut saya kita sebagai penerus dari pendahulu-pendahulu kita, tentunya kita juga harus bisa menjadi seperti mereka. Kita tidak diminta untuk merintis lagi, kita tidak diminta lagi untuk bagaimana ya, untuk memperjuangkan hak-hak yang tidak kita miliki, karena kita semua, baik laki-laki atau perempuan, kita semua sudah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, bahkan tidak memandang namanya status sosial. Jika kita memiliki tekad, kita juga bisa memperkenalkan negeri kita yang tercinta ini di kalangan internasional. Terima kasih. Yang bisa kita simpulkan bahwa Rahel mengatakan pendahulu kita sudah berjuang, maka kita juga bisa memberikan yang terbaik dengan salah satunya memperkenalkan Indonesia ini di kancah internasional, ya pasti dengan prestasi-prestasi yang baik. Ya, itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas bersama, bahkan yang kamu kerjakan dalam diskusi proyeknya itu bisa dipahami. Dan untuk pertemuan berikutnya, untuk kelompok-kelompok yang belum mempresentasikan proyeknya, boleh mempersiapkan diri supaya di pertemuan berikutnya kita bisa lanjut bagaimana melihat bagaimana hasil dari proyek-proyek kelompok yang belum. Oke, sebelum kita tutup dengan doa, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami untuk keseluruhan proses pembelajaran? Siap, bisa. Oke, baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saya minta satu orang untuk boleh menutup dalam doa. Ada yang bersedia? Ayo, iya, oke, silakan, Christian. Maaf, pembelajaran kita ada banyak. Saya membawa doa dalam ajaran agama Islam mulai menyesuaikan Yesus. Terima kasih Christian. Selamat